Jadi Ana mikir, Ana nih udah ninggalin riba, mau beli rumah syariah kok nggak dibangun-bangun gitu kan. Ana sambil ngomel dalam hati gitu kan. Ini kok gimana sih hidup gitu kan. Konsistenlah ya, iringilah ya umroh dan haji itu karena bisa menghilangkan kefakiran dan kemiskinan serta dosa-dosa. Jadi Ana garis bawahi tentang hilangnya fakir dan miskin ini. Jadi orang tuh banyak sekarang ini bang, orang tuh banyak takut umroh bukan karena nggak ada duit, tapi karena dia ini banyak dosa, cuman takut aibnya ditunjukkan di situ. Ternyata enggak bang, itu enggak sama sekali. Tenang ya, kita enggak akan terpisah bah, kan udah saya jaga terpisah 3 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu namanya Bang Isa. Beliau ini salah satu owner travel umroh di Kota Pontianak. Kalau boleh tahu nih Bang Isa, nama travel antumnya apa? Nama travel saya tuh Mulia Berkah Sunnah. Mulia Berkah Sunnah, disingkat orang banyak bilang tuh MBS. Wah, MBS. MBS. Ini nih sangat menarik. Antum nih kelihatannya masih muda. Udah jadi owner. Udah tua. Oke, sebelum kita membahas tentang travel antum, saya dengar antum dulunya anak band. Dulunya emang. Bisa diceritakan nggak kenapa? Ya dulu kan anak band kan kesannya kan gaul. Sangat jarang ya dengan kelompok-kelompok, mohon maaf, anak-anak yang gaul gitu ya. Kayaknya juga dulunya suka main musik juga dulunya. Ya kan? Sekarang masih tapi? Enggak, udah lupa dah melodi itu. Melodi aja. Nah, sangat jarang anak muda ya pada generasi pada saat itu punya usaha travel. Kan apalagi antum ini kan sering juga nih jadi tour leader ya, mimpin umroh. Awalnya nih bisa nggak diceritakan dulu tuh antum tuh seperti apa, kok tiba-tiba ada momen apa antum nih tergerak hati untuk memulai bisnis travel umroh? Oke, makasih bang. Jadi alhamdulillah sebenarnya semuanya tuh emang proses yang panjang sih bang. Emang panjang sekali kehidupan saya tuh, kehidupan anak pribadi tuh. Kalau Ana bilang tuh dari memang benar-benar kalau bisa dibilang 360 derajat lah mutar gitu. Kalau emang dibilang ya, karena emang kita ngalaminya dari banyak hal gitu kan. Intinya dulu memang kita suka sih bang, kita suka main band gitu kan. Kebetulan sering ikut festival juga. Wis, mantap. Dulu megang apa? Megang drum dulu. Wis, drummer. Ya, mungkin ada kawan-kawan gitu. Pokoknya sering ikut festival gitu kan. Emang suka gitu kan. Jiwa lah gitu kan. Iya. Singkat cerita tuh memang lama-lama ya setelah kita belajar, setelah kita namanya makin bertambah usia gitu kan. Ya kok lama-lama tuh kayak nggak nyaman gitu bang di hati gitu. Di kehidupan seperti itu. Nggak nyaman gitu. Nggak nyaman. Terus ini masalah band lah gitu ya. Kan orang sekarang kan juga banyak perdebatan nih kan. Orang bilang musik itu boleh atau nggak boleh gitu kan. Terlepas dari hukumnya tuh yang Ana rasakan emang udah nggak nyaman pelan-pelan gitu. Sama dulu kita misalnya ngerokok kan nyaman tuh. Tiba-tiba nggak nyaman ngerokok gitu kan. Kita pun nggak ngerti juga kenapa nggak dijelaskan, nggak bisa kita jelaskan gitu kan. Karena pelan-pelan kita belajar. Akhirnya ketidaknyamanan tuh ada, kegelisahan tuh ada, ya akhirnya memang sekarang sih udah lama gak main lagi. Udah lama gak main lagi. Tapi kawan-kawan masih banyak yang main, tapi nggak masalah. Kita kan masih berhubungan, masih berkawan gitu kan, masih ngopi-ngopi bareng gitu. Oke, berarti silaturahmi dengan kawan-kawan lama masih. Kita menghargai satu sama lain gitu, menghargai. Nah, ada momen apa nih? Antum tiba-tiba istilahnya hijrah kali ya, ada nggak momen tertentu selain kenyamanan hati tersebut ya, apa sih momen apa yang membuat antum itu tiba-tiba kok bisa berubah 360 derajat? Sebenarnya kalau dibilang sih dulu ya bang ya, kalau secara singkat lah ya, memang dulu tuh secara perekonomian tuh kayaknya nyaman gitu bang, kayaknya hidup tuh kayaknya nyaman gitu secara ekonomi.
hidup di Jakarta dengan penghasilan misalnya puluhan juta sebulan, kayaknya besar gitu kan. Antum kerja atau bisnis dulu di Jakarta? Ana juga kerja juga. Dulu juga Ana di asuransi, Bang. Di asuransi, di insurance dulu Ana. Lama juga. Jadi sambil ngeband, sambil Cari nasabah? cari nasabah. Pernah ditelepon nih kayaknya. Oh, sering. Masuk. Enggak. Saya dulu sering ditelepon nasabah asuransi, nasabah forex, forex yang nelfon karena saya dulu kan juga buka percetakan. Oh iya. Nah, jadi mungkin database saya kemana-mana ya, Iya, ke iya, marketing mana lah gitu. Jadi sering ditelepon juga. Gitu. Oke, lanjut bro. Nah, jadi saat itu memang kehidupan nyaman dan saya itu sempat jadi ambasador AAJI, Bang, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, tahun 2015, masuk di koran Kompas. Se-Indonesia itu 3 orang mewakili. Salah satunya saya. Itu ada koran Kompasnya masih ada tuh. Masih disimpan? 2015 masih. Itu pengalaman pertama gitu kan. Emang waktu itu secara karir emang bagus lah gitu kan, penghasilan juga bagus. Tapi nggak tahu kenapa gitu Bang, saya nggak tahu kenapa ya, yang saya rasakan tuh kok tiba-tiba gitu ya, ini singkat cerita tiba-tiba habis gitu Bang. Nah jadi setelah saya pelajari ya setelah ini, ini saya jujur aja Bang ya, penghasilan saya dari asuransi gitu kan, rumah saya masih kredit riba ya kan, semuanya apartemen, mobil ya. Jadi saat bisnis saya tuh atau grup saya itu hancur diambil sama perusahaan lain. Jadi waktu itu singkat cerita tuh kalau di asuransi kita punya downline tuh, kita punya tim bawah tuh kan. Nah, singkat cerita tuh 2016 tuh 80% grup saya itu pindah ke perusahaan lain, diambil gitu. Awalnya saya yang dicomot, saya nggak mau, nggak bisa, saya masih berkembang gitu kan. Tim saya yang diambil. Itu dengan kayak gitu penghasilan kita tuh turun kurang lebih 80%. Langsung berubah drastis ya? Hancur. 2016 tuh ya. Jadi seketika tuh hancur gitu secara perekonomian. Sempat kaget gitu kan. Sempat kaget ya kan, istri juga kaget gitu, apalagi kita udah punya anak. Ya pokoknya selama berbulan-bulan tuh galau lah gitu kan. Tapi ternyata baru saya sadari, ternyata itulah kasih sayang Allah. Baru saya sadari gitu. Ternyata setelah kita pelajari juga ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, Allah itu kalau mencintai sebuah kaum atau mencintai hambanya akan menimpakan masalah kepada hambanya gitu kan. Iya. Supaya hamba ini kembali. Coba bayangkan kalau saya tidak dikasih masalah. Nggak akan ingat. Nggak akan ingat sama Allah. Nggak akan ingat. Dulu sholat dibilang jarang, Bang. Sholat jarang. Masih, pokoknya bilang kambing. Itulah dia. Oke. Gitu. Akhirnya kurang lebih sama nasib kita nih. Kalau saya dibuat bangkrut. Kalau saya dibuat bangkrut. Bangkrut. Dalam hitungan 1 bulan bangkrut. Berapa minggu kemudian masuk penjara. Kayaknya lebih parah gitu. Kasus ITE. Jadi bangkrut, mencoba hijrah belajar karena waktu pertama kali hijrah semangatnya menggebu-gebu ya. Jadi saya tulis sesuatu di media sosial. Di salah satu medsos, akhirnya viral dan kena kasus ITE. Pada saat kasus ITE itu launching di pada masanya gitu. Nah, kayak kurang lebih seperti itu. Jadi sudut pandang kita sama. Jadi Allah itu sayang dengan kita. Betul. Dengan cara kita diberikan teguran. Betul. Diberikan masalah. Karena kalau ingat tuh ya Allah, sampai sekarang pun kalau ngomong sama istri ya kadang-kadang istri saya pun bilang, ya ayah ini tak nyangka kan dulu gimana gitu kan, dulu hidup macam mana gitu kan, entah malam ketemu pagi ketemu malam gitu kan. Yeah. Di Jakarta lagi kan, persaingannya ketat juga. Persaingan ketat, hiburan banyak sekali di sana gitu kan, hiruk pikuk apa segala macam. Sekarang ayah bolak-balik umroh, masya Allah gitu kan. Jadi itu sih kadang saya kalau dibilang itulah yang saya syukuri benar tuh. Itu Bang yang saya syukuri benar. Alhamdulillah. Tadi saya garis bawahi bolak-balik umroh. Sudah berapa kali antum ke tanah suci? Ya saya sih nggak menghitung sih.
Nggak mau hitung lah, karena beberapa kali ditanya saya pun nggak mau Berarti hitung. banyak ya. Insya Allah lah. Nah, ini momen apa? Momen apa kok tiba-tiba sangat jarang ya anak muda ya pada usia antum ini. Pada usia berapa antum umroh kemarin? Pertama kali. Pertama kali. Pertama kali umroh itu umur 30 sih, umur 30. Umur 30-an ya 30. gitu. Saya pada saat umur tersebut belum ada niat untuk pergi umroh. Gitu ya. Ada nggak momen yang menarik ketika antum ingin pergi umroh dan ketika antum berada di tanah suci? Ada bang, ada. Ini insya Allah lah, insya Allah. Makanya Anas juga sering ditanya sama jamaah atau sama yang nanya Ana gitu kan. Contoh misalnya, bang, umroh dulu apa beli tanah dulu? Itu umroh dulu atau beli rumah dulu misalnya. Ana jawab dengan pengalaman Ana. Jadi singkat cerita kan perjalanan hidup kan kalau dibilang waktu itu kan berawal lagi dari minus lah, dari hutang, debt collector apa segala macam. Pelan-pelan Ana belajar gitu kan untuk apa mencari penghasilan yang lebih baik gitu, yang lebih nyaman menurut hati gitu kan. Tapi ya itulah memang tidak mudah. Memang kalau dibilang ya kita belajar hijrah misalnya gitu kan, anggaplah tanda kutip hijrah gitu, pelan-pelan kita belajar. Emang tidak mudah gitu, emang tidak langsung semuanya tuh enak gitu. Bahkan tuh ada kondisi-kondisi tuh yang kita tetap diuji gitu kan. Dan Ana teringat ada di Al-Quran kan, kalau kita mau hijrah, kalau kita mau beriman, yakin tidak diuji gitu kan, di Al-Ankabut ayat kedua. Jadi saat itu Ana mau beli rumah nih ceritanya bang, 2017 perumahan syariah. Kan sekarang kan tidak mau riba nih, akhirnya ke developer syariah yang langsung cicil ke developer kan. Nah dengan akad istisna gitu kan. Ana udah DP nih, udah DP kurang lebih 80 juta lah gitu kan. Nanti cicilannya kurang lebih 5 juta sebulan kalau nggak salah, ke developer langsung. 2 tahun nggak dibangun rumahnya. 2 tahun, 2017, 2018, 2019. Ini bukan mendiskreditkan perumahan syariah ya, tapi ini oknum sih. Oh, oknum. Ini oknum. Oke. Gitu kan. Itu Pontianak atau Jakarta? Depok. Depok ya. Jadi waktu itu Ana masih di Depok. Jadi Ana mikir, Ana nih udah ninggalin riba, mau beli rumah syariah kok nggak dibangun-bangun gitu kan. Ana sambil ngomel dalam hati gitu kan. Ini kok gimana sih hidup gitu kan. Terus tapi orangnya masih enak gitu, masih nggak kabur lah gitu kan. Developer nggak kabur. Ini orang masih percaya. Sampai tunggu 2 tahun nggak dibangun-bangun. Akhirnya dalam hati Ana cuman bisa gini ya bang. Ana pun bilang sama istri, Mi, kayaknya kalau duitnya balik, ayah pergi umroh lah. Gitu aja tuh. Ana pun nggak berdoa bangun tahajud, nggak. Cuma dalam hati ya gitu kan. Aduh ya Allah, aku belum umroh ya. Kayaknya kalau duitnya balik, umroh lah gitu kan. Gitu ya sih. 1 bulan bang, nggak dikejar-kejar, duitnya balik 100%. Dibalikkan sama developer? Developer langsung. Jadi itu kejadian itu. Ada langsung bilang sama istri, nih balik uangnya. Balik gitu kan. Ya udah, harus umroh nih, cepat-cepat nih gitu kan. Ayah duluan ya gitu kan. Duitnya kan kita buat tabungan karena waktu itu kerjaan masih tidak jelas juga. Pada saat itu apa biaya umrohnya berapa? 20 lebih. 20-an, masih 20-an tuh. Ana pun tidak mikir bang, jadi Ana langsung ke tempat ke kawan Ana, ibu-ibu deh kan, dia partner lah dulu kerja di pekerjaan sebelumnya. Bu, paket yang tercepat yang mana saya mau daftar? Oh ini 2 minggu lagi berangkat. Ya udah, saya enggak cek tuh pesawatnya apa, hotelnya apa, saya enggak cek. Kalau sekarang kan jamaah bawel, bukan bawel sih, kritis ya. Iya. Ini pesawatnya apa gitu kan? Hotelnya di mana? Harganya berapa? Pakai kereta cepat enggak? Ya kan? Sekarang kritis lah jamaah. Kalau Ana enggak, pokoknya tercepat. Berapa biayanya sekian? Ya udah. Gitu kan. Enggak tahu tuh hotelnya di mana, pesawatnya pun enggak tahu. Karena yang udah kebawa janji dalam hati kan. Nah, singkat cerita itulah umroh awalnya masih nyampe ke Mekah, masih belum terlalu gimana hati Ana gitu kan. Tapi momen yang paling cair tuh bang saat Ana pertama kali ngeliat Ka'bah. Merinding Ana. Ngeliat Ka'bah. Ka'bah itu benar-benar Ana merasakan kebesaran Allah di situ, keagungan Allah di situ. Padahal Ka'bah itu cuman kotak hitam gitu kan.
Dan bahasa artinya kan juga persegi panjang, kotak begitu kan. Tapi nggak tahu kenapa ya namanya kita melihat langsung gitu kan. Haji itu hati hanya terhanyut di situ. Singkat cerita itulah ceritanya tuh. Pertama kali umroh. Jadi nggak sengaja sebenarnya diniatkan, nggak niat gitu. Cuman memang kalau dibilang ada hadisnya juga ya. Rasulullah SAW bersabda, al-ghazi fisabilillah wal mu'tamir wal hajj duyufullah. Orang-orang yang berperang di jalan Allah, yang umroh dan yang haji itu tamu-tamu Allah. Jadi emang udah undangan juga sih. Jadi memang kalau ada orang yang mungkin banyak duit, ini belum umroh haji, emang belum dipanggil. Gitu. Artinya orang umroh itu artinya Allah itu dipanggil Allah berarti. Secara teori syar'i begitu. Secara teori syar'inya gitu. Jadi Ana itu serang nyesal. Ana waktu keluar dari penjara, Ana tuh dihadiahkan umroh. Gitu oleh salah satu teman gitu. Dan Ana tolak. Dan Ana nyesal sekarang. Pada saat itu karena mungkin Ana karena Ana posting tentang membela suatu kaum ya di daerah kita ya yang terusir gara-gara sebuah momen, jadi terusir. Jadi saya tulis di medsos. Jadi sebagian teman-teman mungkin menganggap saya ini dianggap mujahid. Sebenarnya saya nggak takut sekali saya menyandang kata-kata seperti itu. Jadi ketika saya keluar dihadiahkan umroh, saya tolak, saya nggak berani pada saat itu. Karena apa? Kayak nggak ada pegangan uang sama sekali pada saat itu. Dan banyak teman-teman saya mengatakan saya bodoh. Kenapa nggak pergi? Nanti pandai aja Allah tuh ngatur untuk keluarga dan biaya antum untuk berangkat seperti itu. Tapi itulah karena mungkin hati saya belum terpanggil dan saya menyesal pada saat itu. Nah, balik lagi ke antum nih. Itu penyesalan saya nih. Yang mungkin kalau bisa waktu itu diputar mungkin saya ambil kesempatan tersebut. Ini kan nggak bisa datang 2 kali nih ya. Setelah antum melihat Ka'bah ya, ada nggak kejadian unik lainnya di tanah suci yang mungkin bagi antum itu nggak masuk di akal atau gimana seperti itu? Mungkin kalau bisa kita kan biasa jamaah sering nanya anak kan, nanti takut umroh gitu karena apa, banyak dosa, nanti dihukum di Baitullah, dipanis oleh Allah, diberikan hukuman di Allah. Jadi orang tuh banyak sekarang ini bang, orang tuh banyak takut umroh bukan karena tidak ada duit, tapi karena dia ini banyak dosa, cuman takut aibnya ditunjukkan di sana. Ternyata enggak bang, itu enggak sama sekali. Justru malah di sana itu banyak rahmat Allah, banyak ampunan Allah, ketenangan ya. Di surat Ali Imran juga Allah jelaskan ya, Ka'bah di kota Mekah itu adalah keberkahan dan petunjuk bagi seluruh umat manusia ya. Saya konter dengan jawaban begini, pakai akal juga. Sekarang gini, kalau kalian berdosa, buat apa Allah hukum di tanah suci? Allah bisa hukum kalian langsung di saat itu juga, saat Anda maksiat. Ngapain Allah tunggu di tanah suci? Untuk menghukum kita. Ngapain? Allah maha mampu. Misalnya kalian lagi dugem misalnya, bisa aja saat itu Allah hancurkan. Ngapain nunggu di tanah suci? Iya. Gitu. Ya. Justru malah sebaliknya bang. Ada hadis yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, al-umrah ila umrah kafarah ya. Umrah pertama ke umrah berikutnya adalah pelebur dosa. Justru malah kita dimotivasi oleh Rasulullah SAW untuk umroh terus, haji terus, karena untuk kita ini kan berdosa, tiap hari berdosa gitu. Di sana itu ya ampunan, doa apa segala macam. Jadi kalau jawaban tadi yang abang nanya masalah pengalaman pribadi, alhamdulillah di sana nggak ada sih bang yang misalnya. Justru malah ana walaupun merasa sekali banyak dosa, nggak takut sih di sana. Nggak sih, maksudnya nggak takut aib itu nggak sama sekali. Alhamdulillah. Dan memang kenyataannya seperti itu ya, kita berdoa di sana, malah di sana ana dapat peluang untuk jadi agen awalnya tuh bang. Ini sebelum jadi travel nih kan berkarir dulu, nggak ujung-ujung buka travel, pening kalau langsung buka travel. Jadi saat umroh itu ditawarkan jadi agen, ana pun nggak tahu. Jadi orang yang nawarkan ana, travel ana itu, dia cuma bilang gini, antum nih kan waktunya luang, antum jadi agen ya bisa bolak-balik umroh. Dia bilang gitu ya. Oh gitu bisa ya gitu kan. Itu ya ngeklik anak tuh langsung anak pelajari. Gitu. Lagi pula ada pengalaman kan, dulunya nyari nasabah untuk asuransi kan. Ya, sekarang kan nasabah untuk Allah ya. Alhamdulillah sih pengalamannya sih gitu. Oke.
Jadi kita harus mengubah stigma ya, mengubah sudut pandang orang-orang. Jangan takut untuk pergi umroh karena takut aibnya dibukakan oleh Iya, Allah. itu enggak sama sekali. Logikanya gitu ya. Kalau kita ini banyak dosa, Allah, kalau kita takut dihukum Allah, jangankan di tanah suci, sekarang pun bisa Allah panis kita, Iya. Allah hukum kita. Kenapa harus tunggu di tanah Kenapa suci? di tanah suci? Dan ada Betul. dalilnya juga, ada dalilnya juga bahwa nanti pendosa itu akan dihukum di tanah suci. Mana ada? Betul. Itu cuman pemikiran-pemikiran ini ya. Apa ya, stigma-stigma gitu. Iya, betul. Karena tujuan kita umroh ini kan untuk mohon ampun ya. Betul. Takkanlah Allah malah menjatuhkan kita di tanah sucinya Dan kan? ada hadis juga kan, kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Seluruh keturunan Nabi Adam berdosa, dan yang terbaik dari yang berdosa itu adalah yang bertaubat. Suka duka ketika merintis atau membuka usaha sebuah travel umroh. Banyak duka cerita sih. Ada. Sebenarnya Bang, ini Ana pun sebenarnya buka travel nih. Sebenarnya ya, dibilang niat ndak, ngalir ya sebenarnya. Sebenarnya udah nyaman Ana tuh ngikut travel jadi agen atau cabang sebenarnya. Tapi ini pengalaman ya, Ana ndak mau ngomong travel sebelumnya juga. Jadi itu saat Ana kan sebelum buka traveling ada jadi cabang sebuah travel di Jakarta. Ana buka di Pontianak di kantornya di Profesor M. Yamin, dalam Yamin Kota Baru. Cabang ini kan kita mencari jamaah, kita merekrut agen, kita pokoknya menjaring jamaah lah. Nanti handlingnya oleh pusat. Di Arab Saudi itu handlingnya oleh pusat gitu kan. Nanti teknisnya gimana kan pusat, kita enggak, cabang itu cuma ngurus jamaah aja. Kita udah rapi-rapi di daerah di Pontianak gitu, hubungan kita juga baik sama jamaah. Tiba-tiba handlingnya enggak bagus. Ya, banyak masalah gitu. Ana pun berpikir kok Ana jadi banyak musuh ya. Maksudnya gini, kita udah baik-baik sama jamaah, udah hubungan baik, tiba-tiba enggak bagus, kita ya ditelepon jamaah kan. Ini ngapa kayak gini nih? Katanya gini nih. Berarti nggak sesuai harapan jamaah. Nah, padahal harusnya sesuai harapan, harusnya kan ada akad-akadnya itu kan, hotelnya, pesawatnya, ya kan? Ternyata berbeda. Seringnya berbeda. Oh. Nah, gitu. Jadi Ana berpikir, aduh, nggak nyaman Ana nih, gitu kan, kalau kayak gini, gitu. Jadi ada suatu posisi yang Ana nih harus bergerak, gitu kan. Akhirnya Ana cari lagi travel, singkat cerita Ana cari travel yang mau membuka kecabangan gitu kan, karena Ana punya kantor. Ana udah biasa bisnis di insurance tuh, yang maintain orang, yang coaching orang, yang nyari jamaah, udah terbiasa di situ kan. Jadi cuman beda produk ya, atau jasanya sekarang insya Allah lebih bagus gitu kan. Nah terus cari travel, aduh kok mentok ya. Bagus tapi harganya kok tinggi, nggak pede Ana jualnya Bang. Bagus travelnya, harga tinggi. Nggak pede kan kita, Ana nggak pede. Ana cari itu yang harganya middle lah. Tapi itu bagus lah gitu. Jadi nggak memberatkan jamaah. Singkat cerita nggak nemu Bang. Nggak nemu. Nah terus tiba-tiba Bang, ini bener-bener true story ya. Jadi ada kawan Ana bilang, Sa, katanya, antum promo di sosmed ya, Ana sebut merek apa ya, sosmed TikTok gitu kan. Yeah. Nah, antum promo di TikTok ya, gitu kan. Oh iya ke? IG boleh juga, YouTube boleh juga, coba di TikTok. Itu dari kawan Ana ngasih saran. Ana pun tiba-tiba dia ngomong gitu kan. Ana pun ikutan lah, buka TikTok, bikin TikTok kan. Ana posting, tiba-tiba Bang follower banyak gitu. Masya Allah gitu, tiba-tiba gitu. Kok banyak ya? Sekarang pun alhamdulillah udah 80.000 kan di TikTok kan. Kalah saya baru 6.000. Tapi YouTube ya kan dosa. Jadi tiba-tiba naik Bang, Saya pun alhamdulillahnya karena udah dari agen, dari travel, udah mempelajari lah dari A sampai Z bagaimana cara untuk membuat sebuah perjalanan umroh gitu kan. Kurang lebih 75% udah paham lah, 80%. Tinggal dikit-dikit ya belum. Apa ini saya buat sendiri ya? Gitu ya sih Bang, apa ini saya buat sendiri ya?
follower sudah ada gitu kan, ilmu udah paham, kantor udah ada, tinggal ganti baju. Iya, tinggal bikin PT perizinan. Bismillah, tanya orang tua, jangan. Yakin gitu kan. Merenung, bukan merenung sih, saya berpikir kayaknya bisa lah. Dalam hati itu kayaknya bisa lah gitu kan. Jadi bukannya pede sih, tapi jujur ya gitu kan. Kayaknya bisa lah. Tanya istri, bikin seorang ya. Kalau ayah yakin, kata istri saya, lanjutkan ya. Nah itulah dorongan dari pasangan tuh kan. Udah, akhirnya bikin sendiri ya, perizinan sampai ke Jakarta, saya kan perizinannya tuh pertama saya grup pertama saya itu private group. Jadi ada Kapolres, emang tidak masuk akal bang. Saya di Pontianak, Kapolresnya dari Halmahera. Jauh banget. Jadi saya lagi live TikTok gitu kan, live TikTok, rupanya ajudannya itu nonton saya. Emang lagi nyari grup untuk keluarganya Pak Kapolres nih. Privat tuh ya? Private, 14 orang. September buka, Oktober dapat job gitu. Nah itulah job pertama saya tuh. Bimbing private, saya juga berangkat. Bapak Kapolres ya, Pak Faidil ya. Moga Pak Faidil nonton nih. Masya Allah. Bisa, katanya mau lanjut lagi tahun ini. Artinya puas dong mereka nih? Alhamdulillah. Gitu. Apa nama akun TikTok antum? Isya.Muhammad. Isya.Muhammad. Nanti kita cantumkan ya nama akun TikToknya Bang Isya di deskripsi atau nanti di video kita cantumkan IG-nya juga. Jadi kalau teman-teman juga pengen berangkat bersama Bang Isya bisa langsung menghubungi Bang Isya nanti. Gitu. Oke. Sekarang artinya sudah berapa lama nih travel antum berdiri? Dari September 2023 berarti ya. Udah baru belum setahun. Belum setahun, tapi kayak kalau dengar dari cerita antum Kapolres ingin ngulang kembali, artinya kan ini nih nggak semua travel bisa membahagiakan, bisa menyenangkan para jamaahnya nih kan. Kalau sampai bisa repeat order, mengulang kembali, artinya kan ada nilai plus nih bagi travel yang atau tour leader yang yang membawa jamaah ke tanah suci tersebut gitu kan. Kira-kira untuk motivasi teman-teman nih bang ya untuk pergi umroh ya, kira-kira dari abang ada nggak nih sebuah kisah atau apalah momen apa gitu ya membuat kita harus berangkat umroh nih ke tanah suci? Saya ingat kata guru saya, ini salah satu guru saya, dia bilang gini, kita nanti di akhirat tidak akan ditanya kita udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya tanah, tapi nanti kita ditanya kenapa kita tidak pergi haji sama umroh. Kita udah mampu tapi kita tidak berangkat, kita akan ditanya itu yang kata-kata itu yang awal itu saya sampaikan itu ke jamaah gitu kan. Maksudnya udah punya rumah, udah punya mobil, bisa jalan-jalan, ngapa batak mau ke tanah suci? Ngapa sih gitu kan? Padahal duit ada. Yang kalau duit nggak ada sih masih oke lah gitu kan, duit nggak ada atau masih ada utang gitu kan. Saya pun sering ditanya juga, bang saya masih ada utang belum bisa bayar, saya tiba-tiba ada rezeki gimana? Jangan, harus lunaskan utang dulu, itu antum ngezolimi orang. Kalau antum punya rezeki nggak bisa bayar utang nih, mandat misalnya utangnya kan, tiba-tiba pergi umroh pula, antum menyakiti perasaan ini orang yang minjamkan. Paling kalau dibilang ya bang ya, ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, tabi'u bainal hajj wal umroh fa innahuma yanfiyanil faqr wad dzanub ya. Konsistenlah ya, iringilah ya umroh dan haji itu karena bisa menghilangkan kefakiran dan kemiskinan serta dosa-dosa. Jadi anak garis bawahi tentang hilangnya fakir dan miskin ini. Dan itu bukti nyata bang. Setiap jamaah anak atau mungkin teman-teman bisa lihat ya, kalau ada orang yang sering bolak-balik umroh, tidak ada hidupnya tuh yang fakir, miskin, tidak ada hidupnya yang sedih-sedih. Rata-rata nih yang saya temukan bisnisnya makin lancar, makin banyak cabang, makin bahagia. Yang emang dia program untuk umroh. Gitu. Berapa kali jamaah saya itu, ini juga nanti ada jamaah saya itu Januari berangkat, September pengen berangkat lagi. Ada banyak kayak gitu bang. Ini kemarin ada jamaah saya Desember berangkat, barusan kemarin ikut saya ya. Ada yang 3 kali udah berangkat sama saya juga, 3 kali. Pertama dia berangkat seorang, terus dia bawa orang tuanya, bawa mertuanya. Kemarin baru balik sama saya bawa
orang tuanya. Dan saya lihat kehidupannya, karirnya makin bagus, ya, bisnisnya makin lancar. Nggak pernah saya temukan, nggak pernah yang saya temukan orang yang bolak-balik umroh haji itu melarat. Nggak pernah. Jatuh miskin nggak pernah. Nggak pernah. Yang saya tahu gitu. Mungkin teman-teman bisa, abang juga bisa buktikan. Justru Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajat karena hadisnya jelas. Hadisnya jelas menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Kalau kata para ulama dari tafsir hadis itu, hilang fakir itu ya maksudnya secara ekonomi sama secara hati. Hati itu tidak fakir juga. Gitu. Hati itu katanya lah, kata para ulama gitu kan. Kita kan ikut kan ya, kata dia. Jadi nyesal saya ini enggak saya ambil. Astagfirullah. Dan juga Bang, di sana itu sebenarnya bukan masalah dosa-dosa kita yang di masa lalu. Kalau udah di tanah suci, jangan sampai buat dosa di tanah suci. Dosa baru lah gitu. Setelah dari sana. Di sananya. Oh, di sananya. Di sananya. Jangan sampai buat dosa, terutama dosa hati juga. Dosa hati itu apa? Ya, misalnya kita merasa angkuh, sombong, ya, atau kita riak, apa segala macam. Banyak jamaah saya Bang. Contoh ya, ini contoh satu kisah ya. Saya tidak sebutkan namanya, tahun lalu ya. Jamaah saya umurnya udah 70 lebih lah. Ini jadi ibroh aja, jadi pelajaran. Ya. Jadi kita waktu itu City Tour Madinah Bang. Jadi City Tour Madinah itu ke Jabal Uhud. Ya, Jabal Uhud itu tempat perang Uhud. Ya, perang kedua Nabi Muhammad SAW dengan kafir Quraisy kan. Jadi ada bukit namanya itu Jabal Rumat, tempat pemanah. Nah itu tidak terlalu tinggi lah. Tapi itu kan lagi musim panas. Jadi itu jamaah tuh tidak ada yang naik. Cuman saya sama bapak itu ya yang naik. Yang naik. Bapak itu. Karena saking panas gini ya. Saking panasnya, itu musim panas, 45 derajat. Jamaah bapak itu ngajak saya, Bang naik ke atas yuk. Ayolah, gitu kan. Saya ikut kan naik. Jamaah tidak ada yang naik, gitu kan. Sepi lah yang naik gitu kan. Tiba-tiba bapak itu bilang gini, ngapa bah orang nggak naik ya? Padahal mudah bah, gampang bah, gitu kan. Yeah. Besoknya demam. Bapak tersebut. Bapak itu demam. Mau umroh demam. Bang, anak demam bang, menggigil. Oh ini bapak minum apa ini? Enggak sih gitu kan. Tiba-tiba dia nanya saya, nanya saya, Bang, apa kemarin saya ngomong itu ya? Kok sombong, takabur. Gitu kan. Akhirnya umroh pertama pun pakai kursi roda. Padahal panasnya itu enggak terlalu panas. Panas biasa aja, tapi enggak bisa jalan. Berarti Allah enggak mampukan. Jadi sebenarnya keberhasilan atau tidak keberhasilan itu emang Allah mampukan sebenarnya. Buktinya bapak itu panasnya tak ada gitu, tapi kayak badannya tuh kayak menggigil. Padahal nggak ada ciri-ciri demam, nggak ada ya. Pakai kursi roda umroh pertama. Jadi pas saat di Mekah tuh umroh pertama pakai kursi roda, bayar jasa dorong 1 juta lebih. Ya beda lah sama grup kan. Hari kedua, hari ketiga di Mekah baru sadar. Baru sembuh lah gitu. Artinya beliau pada saat itu juga menyadari kesalahan beliau. Menyadari, saya pun tidak sadar juga. Tiba-tiba dia ngomong pas di hotel di Mekah, Bang, apa karena saya ngomong kemarin itu ya, saya itu terlalu, maksudnya nganggap itu tuh terlalu remeh gitu, meremehkan sesuatu. Orang lain tuh ngapa tidak bisa gitu. Akhirnya Allah jadikan dia tidak mampu, orang lain mampu. Oh iya. Nah itu banyak kayak gitu Bang, banyak kayak gitu. Banyak kasus lah, nggak hanya gitu ya. Misalnya lagi bawa, ada jamaah juga tuh lagi bawa ibunya kursi roda gitu kan. Tenang ya, kita tidak akan terpisah bah. Kan udah saya jaga, terpisah 3 jam. Iya. Jadi intinya kita sana nggak boleh sombong gitu. Dan stigma bahwa takutnya aib-aib kita dibukakan oleh Allah di sana juga itu enggak gitu. Oke, ini sangat menarik. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman yang tertarik nih ingin umroh bersama Bang Isya, ini Kak Polres aja dari Lok Sumawe aja nih pergi umroh private nih sama Bang Isya, gitu ya. Kenapa teman-teman enggak gitu ya? Nah, ini nama teleponnya tadi apa Bang? Mulia Berkah Sunnah. Mulia Berkah Sunnah, dan teman-teman bisa follow juga di akun TikTok dan IG-nya Bang Isya. Nanti nama akunnya nanti akan saya cantumkan di video ataupun di deskripsi video. Oke, Bang Isya, ini terima kasih banyak nih atas sudah berbagi cerita
menceritakan dan apa ya, memotivasi teman-teman. Sayang nih kalau nggak berangkat umroh nih, masuk saya nyesal bang. Insya Allah, insya Allah. Oke teman-teman, sekian dari saya Bang Ilham dan Bang Isya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah.